Satu lagi. Teman terbaik kamu. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan salam bukan salam biasa. Kalau nadanya begitu berarti ada sesuatu. Ada apa kira-kira Enggi? Ada hari ini kita kedatangan pelajar-pelajar yang luar biasa Nindi. Ini putra putri Goa berarti ya. Betul. Yang pastinya bisa menginspirasi teman-temannya juga yang lain. Gitu. Karena kalau menginspirasi saya terlalu telat nih kayaknya. Karena saya sudah lewat kan. Kamu menginspirasi Menginspirasi sebagai apa? anak muda yang gagal. Jangan dong. Kalau kayak ini jangan kayak Enggi gitu. Astagfirullahaladzim. Jangan kayak ini, kamu itu menginspirasi Ya, biar kita nah, tidak nah. jatuh ke lubang yang salah gitu. Ini ada betul-betul nah. Gak apa-apa dia menginspirasi. Jangan dong. Kok in a good way sih? That way. Oke, nah hari ini kita bakalan ngobrolin soal duta pelajar Nindi. Oh my lord. Oh my god. Sebelum kita perkenalkan diri, speak English. Kenapa? Saya cuma mau tanya doang. Coba saya bisa asking you with bahasa or English. ini baru mulai loh. Oh, Iya. Ini kita hari ini tuh ngobrolin tentang duta pelajar. Pastinya ini harapannya tuh bisa juga membantu generasi-generasi berprestasi lainnya Nindi. Karena Betul. kalau saya jujur dulu waktu seumuran mereka bukan kepikirannya jadi duta Iya, gitu, jadi apa lain kalau boleh lagi. tahu nih? Saya sudah menjadi pengusaha. Lebih CEO. bagus lagi, lebih bagus Iya, lagi. saya bukan jadi CEO kak saya kok dong. Jangan-jangan Gitu. kamu memang CEO sekarang. Jangan ribet-ribet ya. Oke, langsung aja deh kita mau nyapa dua orang yang luar biasa hari ini. Halo, selamat Halo, sore. Kak. Ih, mana Bu? Halo, Ibu. Kak. Aduh, gimana sih? Maaf ya, aku tadi tanya bahasa Inggris Indonesia nggak dijawab, jadi aku nggak tahu harus mode apa. Ya udah kita sapa orang. Halo. Halo, Kak. Kak. Ini baru kedengaran. Betul. Coba kita kalau kita udah kenal, tapi kalian boleh memperkenalkan diri deh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hairi Rahmat. Teman-teman RI Pro 2 bisa panggil saya Hairi. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Goa. Dan saat ini saya kelas 11, naik kelas 12. Dan saya tinggal pastinya di Kabupaten Goa. Wow. Tepatnya di Kecamatan Bajeng. Dan alhamdulillahnya di pemilihan Duta Pelajar Kabupaten Goa 2026 saya mendapatkan winner Duta Pelajar Kabupaten Goa. Wow, Hairi kelas 11. Coba kelas 11 berapa? Kelas 11, 12, 13, 14. Tadi banyak ternyata ya. Pokoknya Iya. udah kelas 2, 12 berapa pas? Kelas 3 ya? Kelas 11 naik baru kelas- kelas 2 Ibu. Kelas 2 ya, maaf. Naik kelas 3. Soalnya in my school in Iya. USA gua pakai 13, 14. Iya. Memang kalau sore apalagi dia habis kena hujan itu agak-agak memang mentalinya agak terganggu Iya. gitu. Sekolah Enggak ya. Oh. Oke, ada Hairi. Halo, Kak. Menyenangkan Wow. sekali pastinya nanti ya akan ngobrol dengan Airi yang Ben sangat Hairi. super ceria. Hairi nah Hairi. Ya, Hairi. Hairi. Harry. Harry style dong. Harry Styles. Harry Styles Banget dong. ya. Oke. Selanjutnya. Dan saya perkenalkan Kak, saya Nadia Nurutfia. Di audisi kemarin saya mendapatkan gelar 3 runner up dan best favorit 2. Dan sekarang ini saya lagi bersekolah di SMA Negeri 6 Goa. Tepatnya duduk di bangku kelas 11. Oh. Di Kecamatan Parangloe. Oh, berarti Parang sama ya, satu angkatan. Angkatan, iya, sama. Sekolahnya seangkatan. yang beda, Kak. Oke, Wow. jauh-jauh semua ini. Ya. Tapi semua jadi bagian representatif dari putra-putri terbaik remaja Goa ya. Wow. Kita tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua, untuk yang lainnya terserah. Jangan dong tepuk tangan
Begitu ya, oke. By the way, kan ada winner dan juga Three runner up. Three runner up ya. Mungkin boleh diceritain gimana sih dulu pemilihan duta remaja Goa ini? Tanggal berapa? Exactly bulan berapa? Oh, baik Kak. Untuk pengalaman saya di pemilihan Duta Pelajar Kabupaten Goa ini, saya by the way, saya pertama kali ikut pemilihan seperti ini. Saya pertama kali ikut duta dan saya pertama kali ikut pageant seperti ini. Dan untuk saya ikut organisasi seperti biasa, saya sebenarnya sudah aktif. Tetapi kalau semisal kita bandingkan organisasi dan pageant atau duta seperti ini, memang kita ngerasa pasti lumayan berbeda lah. Kita pasti punya visi dan misi yang sama mungkin untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Betul. Ya betul. Dan untuk bagaimana pengalaman saya di Duta Pelajar Kabupaten Goa ini, saya sangat benar-benar mempersiapkan diri saya karena betul-betul saya pengen ngincar bagaimana sebenarnya yang terbaik di Kabupaten Goa ini. Karena sebelumnya Kecamatan Bajing itu di Kabupaten Goa ini, di pemilihan Kabupaten Goa ini juga berapa tahun berturut-turut mendapatkan winnernya di sana. Jadi secara tidak langsung saya ke pressure buat Iya, dapetin betul. itu. Ya betul banget. Dan untuk suatu hal pengalaman yang menurut saya berkesan banget, itu bagaimana teman-teman yang lain itu nge-support saya dan bagaimana keluarga saya nge-support, dan pastinya bagaimana untuk saya bisa mematangkan diri untuk ikut di pemilihan ini gitu. Dan untuk pemilihannya tuh bulan Mulai Oktober sampai Januari. Tapi Iya, itu Kak. nggak full Kak, itu kita kayak per minggu. Kayak Sabtu Minggu kita pertemuan. Dan untuk di Duta Pelajar Kabupaten Goa ini juga sistemnya berbeda dengan Duta Pelajar Kabupaten Kota lain. Kita di Kabupaten Goa untuk pemilihan tahun 2026 itu kita melaksanakan pemilihannya di 2025. Oh, Iya, jadi seperti itu. setahun sebelumnya bahkan ya, tapi Iya. di akhir tahun. Iya Iya. betul, Oke, akhir oke. tahun. Karena kalau kita beralih ke Duta Pelajar Sulawesi Selatan, itu rata teman-teman yang hadir di sana dari delegasi lain, itu mereka yang hadir dari Duta Pelajar 2025-nya. Kita sendiri dari Goa yang 2026. Angkatan 26. Oh. Iya, seperti itu. Jadi memang cukup ini ya, ada perbedaan Iya, Kak. waktu gitu Betul. ya. Oke, tapi mungkin lebih baiknya kayak gitu kali ya. Jadi persiapan untuk menuju ke ajang yang lebih besar lagi itu Iya. persiapannya jauh lebih banyak. Kak, betul. Gitu. Oke, kalau Nadia gimana? Apakah kamu dipaksa mengikuti semuanya? Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong Kak. Nah, awal saya masuk ke perdutaan itu Kak juga sama seperti hari ini, baru pertama kali. Dan di situ saya kenal Duta Pelajar itu awalnya kayak dari sosial media dan saya punya teman yang sekecamatan ikut. Nah, di situ awalnya saya cuma lihat-lihat di media sosial. Nah, tapi berselang beberapa waktu dia datang di sekolah kami, kayak kan setiap tahun setiap pemilihan pasti yang Duta Pelajar sebelumnya itu pasti ke sekolah-sekolah di sekolah kan Kak. Jadi waktu itu nama teman saya tuh Wulan, dia ke SMA di sekolah saya Kak. Kebetulan saya sama dia beda sekolah. Di situ kayak dia memperkenalkan apa itu Duta Pelajar, bagaimana itu Duta Pelajar. Jadi saya di situ kayak punya tekad kayak coba masuk deh. Tapi di situ awalnya kayak masih bercanda Kak, tapi lama-lama guru saya juga kayak Mendukung gitu enggak ya. apa-apa, coba mi dulu. Begitu Kak. Jadi kayak waktu itu saya kayak ngobrol sama orang tua saya, bilang kayak, "Ma, di sini mau Kak masuk Duta Pelajar, apakah boleh begini?" Tapi alhamdulillahnya awalnya orang tua saya itu melarang. Tapi karena saya bilang kayak, kalau saya langgar aturannya mamaku mungkin marah kita, coba mi deh. Nah, awalnya itu saya langgar Kak, tapi lama-lama begitu alhamdulillah orang tua saya luluh dan pada akhirnya mereka menjadi support system yang kayak garda terdepan lah pokoknya Kak. Ya, The seperti number itu. one support system Iya. gitu ya. Seandainya kamu nggak diizinin gitu ya, kamu nggak bakal ada di sini. Iya, kita nggak ketemu. Iya, makasih loh tante. Iya, makasih lah sama mama Nadia. Heeh. Oke, berarti memang prosesnya kemarin cukup panjang ya, Iya, Kak. gitu. Itu kalian memang artinya semuanya rata-rata memang kemauan dari diri sendiri Iya, gitu betul. ya. Ada juga yang benar-benar mau mempertahankan juara gitu ya. Iya. Karena memang dari sebelum-sebelumnya dari udah mendapatkan juara
terus gitu ya kan. Betul, Kak. Jadi kita kalau di Duta Pelajar Kabupaten Kota itu otomatis kita bersaing kecamatan gitu, Kak. Jadi otomatis kita sendiri untuk pengen bawain kecamatan kita yang lebih baik di Kabupaten Goa. Gitu. Keren. Nah, kalau waktu kemarin itu apa tuh yang jadi keistimewaannya dari kabupaten masing-masing apa kecamatan masing-masing? Ingat nggak waktu itu Hairi? Kalau saya sendiri, Kak, saya dari Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa dan pada saat itu sudah kalau nggak salah sudah 4 tahun Kecamatan Bajeng ini selalu pegang winernya di Kabupaten Goa. Keren. Jadi secara tidak langsung saya di pemilihan 2026 ini ke pressure dong buat dapetin yang terbaik lah. Gitu. Dan alhamdulillah masih mempertahankan gelar itu ya. Alhamdulillah. Ternyata pressure-nya bisa dikalahkan gitu ya. Kalau dari warga Parangloe ini kemarin gimana? Kalau dari kecamatan saya tuh Kak kayak minim ya Kak, soalnya yang angkatan pertama itu kayaknya udah kuliah dan bahkan udah wisuda kayaknya Kak untuk angkatan pertama yang masuk Duta Pelajar. Terus muncul teman saya Kak yang dari MTS yang angkatan 25 ini. Terus dari saya, kalau di sekolah saya kayaknya saya angkatan kedua Kak, baru angkatan kedua. Yang winner gitu. Bukan, yang ikutan gitu iya, ya. Kak, Karena mungkin juga jauh banget ya di antara kabupaten gue hanya paling ujung ya, enggak juga. Enggak juga Kak. Ada yang dari kayak di sananya Malino yang kayak Biring Bulu kan. Itu juga jauh. Iya. Oke. Jadi benar-benar ini perjuangannya anak-anak kicik yang lucunya itu luar biasa nih. Iya, aku tuh salut banget. Tapi kalau diingat-ingat kemarin kok mau gitu loh menjadi representatif kecamatan masing-masing. Hairi dulu. Oke, untuk saya sendiri saya memiliki prinsip saya pengen berkembang dan saya pengen terlihat kepada pelajar pastinya. Karena saya sendiri ngerasa bahwa banyak sekali di era sekarang itu banyak sekali studi kasus yang memang perlu kita selesaikan sebagai pelajar. Karena banyak sekali sebenarnya studi kasus yang ada di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Goa. Saya ngerasa bahwa saya harus nyelesain ini. Saya harus menyelesaikan suatu permasalahan yang memang sudah marak kita lihat. Dan maka dari itu saya pengen jadi representatif, saya pengen jadi role model untuk teman-teman di sekitaran saya untuk bisa menyelesaikan apa yang sebenarnya terjadi di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Goa. Maka dari itu saya pengen maju lah. Saya pengen maju, saya pengen selesain apa yang sebenarnya menjadi kendala di pelajar sekarang. Seperti itu. Oke, khususnya mungkin di Kabupaten Bajeng gitu ya. Iya. Jadi kamu tiba-tiba muncul di antara permasalahan dan keresahan masyarakat yang sekarang gitu. Betul, ya. Aku Kak. tuh makin prihatin ya adik-adik kita. Jujur. Jujur prihatin. Kalau Nadia apa nih? Kamu kan jauh banget tuh dari Parangloe, terus aktivitas mostly mungkin di Goa kota kan. Nah gimana? Kamu ada motivasi apa? Kalau motivasi saya Kak, ya yang pertama itu mungkin karena melihat kayak apa itu Duta Pelajar dan saya di sekolah tuh Kak kayak bukan nggak bisa dibilang kayak pintar atau bodoh, kayak biasa-biasa banget Kak. Ya, sama kayak saya juga. Di situ Kak saya kayak mencoba kayak kalau saya nge-stuck di sini-sini saja kapan saya tumbuhnya. Jadi di situ kayak saya punya keinginan untuk coba deh pokoknya ini mungkin jauh tapi waktu itu kan pemilihannya juga Kak per minggu. Jadi kayak pokoknya bisa gini, kayak mungkin bisa lah saya sempatkan waktu dan sampai pada akhirnya alhamdulillah berjalan dengan lancar Kak. Walaupun mungkin ada beberapa kayak kendala karena di sekolah saya tuh Kak kayak kan nggak ada yang sudah senior Kak. Yang Duta Pelajar tuh udah lulus. Jadi kayak jadi tidak bisa ada yang diajak ini kayak sharing yang kayak di coaching gitu Kak. Kayak saya belajarnya itu kayak ya tinggal scroll IG-nya kayak ini begini untuk yang dipelajari besok begini. Karena jujur di sekolah saya tuh Kak kan angkatan kedua dan itu jaraknya agak jauh. Jadi kayak kebetulan saya dari SMA 6 itu ada 2 orang Kak. Ya jadi seiring berjalannya waktu alhamdulillah
bisa sampai di titik sekarang dan lewatin semua lika-liku. Iya, apalagi tuh pertama kali, Iya. dua-duanya pertama kali gitu ya. Betul. Karena nggak gampang ya jadi Betul. representatif kecamatan gitu. Iya, waktu itu saya juga ikutan Gimana? ini pas di berkas gugur. Iya. Kan berkas data Bapak. Oh iya, maaf. Bukan Iya, data ibu saya salah sendiri. bawa itu hari. Iya, Saya pikir salah dataku, ternyata datanya Iya, Pak datanya Ceko. Bapak ya. Iya. Oke, nanti kita ngobrol lebih deep lagi ya. Teman-teman Oke. siap-siap dan tisu masing-masing. Ini termehek-mehek kan? Kita kasih lewat dulu lagunya Fili Oke. Putri dulu yang durasi. Mari.
96,8. Dari Prodi FM teman terbaik kamu. Kenapa suka di situ sekali dipotong? Kasian saya bingung di situ. Kenapa? Mana Daripada nanya kamu gitu terlalu banyak loh. mendengar musik, mending kita dengar nih jawaban-jawaban Oh cerdas iya, ya nih udah. dari adik-adikku semua. Siap, kanda-kandaku. Betul. Ini Mi, adik-adiknya banget Mi, Nindi. Pasti ini kalau yang berprestasi. Kalau saya, Kau bukan adik aku. oh ya udah. Prestasinya apa dulu? Kalau tinggal di Barombong bukan prestasi. Maksudnya kalau kau udah presentatif anak muda yang berprestasi di Barombong baru. Ya udahlah, insya Allah saya berprestasi Betul. di mata orang tuaku. Amin. Aku mau keluar sedikit dari pembahasan boleh ya? Boleh. Aku mau direkomendasikan dong wisata di Bajeng dan di Parangloe. Kira-kira kalau saya ini mau liburan ke Bajeng dan Parangloe kemana enaknya? Aku catat gini. Oke. Kemana enaknya? Untuk di Kecamatan Bajeng itu kalau kakak mau ke destinasi yang memang ada sejarah alam di sana, saya rekomendasiin ada Bungung Barania yang di sana sekaligus tempat bagaimana perjuangan Indonesia pada saat itu. Bungung Dan sekarang Barania. Bungung Barania di Bajeng. Bungung. Bungung Barania. Bungung Kayak Barania. sumur gitu. Ah. Sumur. Oh. Ya di sana bagaimana tradisi warga-warga di sana masih tetap terjaga sih. Sampai-sampai tuh setiap hari warga di sana selalu ngadain upacara segala macamnya. Jadi orang-orang luar tertarik sih kunjungin di sana. Juga di sana alam terjaga banget. Iya. Jadi ada pemandangan sawah-sawah gitu dekatnya. Oh, aku suka. Iya betul. Tapi itu terbuka untuk umum gitu. Terbuka untuk umum. Iya Kak. Cuman untuk ada tradisi-tradisi adatnya mungkin itu di hari-hari tertentu kali Iya, ya. Kak. Aku harus catat kayaknya itu, pengen lihat secara langsung soalnya. Siap, Kak. Oke, siap. Kalau di Parangloe kira-kira kamu mau ajak ke mana ini Nadia? Nanti kalau misalnya kakak ke Parangloe, saya sih saranin kak ke Cimory Dairyland. Oh, Ya. iya sih. Dan Dari situ. kalau dari rumah saya ke Cimory itu kak mungkin 10-15 menitan lah. Oh, lumayan dekat lah. Ya, di situ tuh kak lagi bagus-bagusnya dan udah banyak kayak destinasi apa? Yang kayak wahananya kak. wahana-wahana. Ya wahana dan kayak spot foto yang bisa langsung bisa bilang Sungai Jane Berang ya. Tapi bagus banget kak di situ. Kan kebetulan itu kan Cimory Dairyland itu di Parangloe itu di ketinggian kak. Tinggi banget gitu ya. Lumayan kak. Dan di situ juga ada jungle camp yang kayak seperti padang rumput itu kak. Apalagi kalau musim hujan seperti ini tuh akan hijau banget. Iya kak. Wow. Yang Enggi pernah datangin yang itu yang bisa pakai baju Korea, yang bisa pakai baju Jepang itu. Kalau yang di Cimory kak. Oh di Cimory Cimory, kan? Iya. Udah ibu pergi, jangan sok kaget. Ibu kaget. Oh gitu udah pergi ibu. Baju Korea waktu itu. Saya lupa Mi kasihan. Dia Berarti lupa pernah dia ya. memang suka lupa nama tempatnya, Iya. tapi experience-nya itu. Oh, jadi kalau mau itu di Cimory gitu ya. Cimory Iya. Dairyland. Oke, nanti aku Oke, catat-catat oke, dulu. oke, Silahkan Enggi Ya, bikin. jadi pertanyaan selanjutnya Yes. datang dari juri nomor 5. Oke, nah ini kan pertama kali ikutan ajang pageant gitu ya kan. Iya, Menurut betul. kalian apa yang paling susah selama proses kemarin mungkin berbulan-bulan gitu yang ngikutin dari proses seleksi dan lain-lain sampai bisa mendapatkan gelar yang kalian pegang sekarang gitu. Kira-kira kesulitannya apa nih? Oke Kak, untuk saya sendiri pada saat pemilihan 2026 Duta Pelajar Kabupaten Goa itu yang sebenarnya yang menjadi satu hal yang memang susah untuk saya melangkah di sana itu bagaimana sebenarnya proses pada saat pemilihan itu. Yang pertama pada saat karantina itu saya memang mempersiapkan diri mentoring dengan kakak-kakak yang memang sebelumnya sudah ikut di pageant seperti ini, ikut mentoring dalam pematangan materi, latihan talent, bagaimana perencanaan impact untuk Kabupaten Goa, dan pastinya bagaimana kita bisa mempersiapkan diri pada saat grand final. Dan di grand final itu Kak betul-betul yang menjadi salah satu yang tahap paling susah lah bagi kita, karena pada grand final itu ada yang sesi namanya kita ada 50 orang dan 50 orang ini bakalan dipangkas top 10. Dan pada saat di sana itu kita dipersilahkan untuk membacakan orasi dan setelah itu lanjut Q&A. Itu menurut saya yang
tahap paling susah sih menurut saya, karena memang kita ditanyain di panggung yang memang besar banget, dinonton Banyak di orang, banyak gitu orang, ya. banyak banget Kak. Betul. 50 khusus untuk peserta dari Iya. Kabupaten Goa. Ya, aja. itu baru peserta Kak. Wow. Blind juri, penonton. Betul. Wah, banyak banget ya. Keren-keren, Kalau tapi Nadia bisa sendiri? melewati itu gitu ya. Kalau saya sendiri Kak, yang bagian tersulit mungkin ada di kayak pemahaman materinya, yang seperti kayak advokasi, orasi, karena di situ kan kayak saya tidak punya seseorang atau kayak yang bisa coaching saya Kak. Jadi kayak benar-benar. saya kadang bertanya sama teman saya kayak, orasimu bagaimana? Kayak advokasimu bagaimana? Karena menurut saya advokasi juga sangat penting Kak, karena advokasi ini adalah kegiatan yang akan kita jalankan setelah kita terpilih menjadi duta pelajar Kabupaten Goa. Dan ini juga pastinya berdampak dong Kak bagi kita semua, utamanya warga Kabupaten Goa. Ya di situ, dan mungkin ada di orasi, karena di situ kita harus kayak betul-betul menambahkan data, bukti, kayak seperti faktanya Kak. Ya seperti itu. Fakta, Harus riset. Iya, Belajar kayak data, harus gitu ya. memang betul relate gitu dengan Kak. waktu 1 menit. Iya, 1 menit kita harus lontarkan semua yang kayak Bagaimana data, fakta. ajakan. Iya, ajakan itu dalam 1 menit Wow. Kak, dan nggak boleh lebih sedetik pun. Karena Benar. kalau kita lebih akan memang khusus yang kayak pengatur waktu Kak. Jadi kalau waktunya habis kita langsung turun. Iya. Iya, Itu harusnya sih nge-rap misalnya jadi Iya. supaya selesai mungkin itu semua kata-katanya gitu Kamu ya. tadi Iya. cobanya Wow. waktu itu milih coachnya Enggi mungkin masih bisa lah. Dia kan warga Barombong Iya, juga kan. untuk kecepatannya mungkin iya. Oh, iya, Isinya yang saya nggak bisa, Bu. Betul ya. Gitu. Tapi kalau ingat-ingat kemarin advokasi apa yang kalian bawain? Mungkin dari dulu. Kalau saya sendiri Kak, advokasinya itu saya bawain studi kasus literasi gitu. betul. Saya bawain program yang memang mendukung literasi di Kabupaten Goa, mengajak pelajar untuk ikut workshop, talk show dan literasi challenge. Nah, kebetulan nih 2 hari ke depan, besok ya. Besok Kak. Besok Iya, bakalan besok. ada program saya sendiri. Iya. Lokasinya tuh di SMP Aisyah Pacinongan. Dan untuk teman-teman semisal yang pengen nonton bagaimana kegiatan di sana, itu bisa cek live Akun IG, Instagram. Duta Pelajar Kabupaten Goa. Nah, di sana kita ngadain bagaimana sebenarnya perasaan teman-teman, bagaimana literasi di Kabupaten Goa sekarang, bagaimana keluhan kita sebagai duta pelajar, yang memang kita sekarang melihat dan kita ketahui bahwa banyak sekali teman-teman yang memang tidak tahu apa itu literasi, tidak tahu apa yang sebenarnya yang menjadi resensi di buku tersebut, dan kita jarang mengetahui tupoksi bahwa literasi di Kabupaten Goa itu kuat, meskipun di datanya ya Kabupaten Goa tuh tinggi literasinya di Sulawesi Selatan gitu Kak. Tapi tetap kita pengen ngembangin itu sih. Benar. Apalagi ada perpustakaan yang kece banget kan. Iya, di ada. Lahan. Jadi tuh kalau Lucu nggak banget. dimanfaatin dengan baik ya salah Sayang siapa banget. sebenarnya gitu Bu. Salah Nindi. Enggak, jangan. Jadi besok ya kalau mau lihat kegiatan yang positif bisa mantengin sosial media Duta Pelajar Kabupaten. Kak. Betul Oke. banget, Kak. Kalau Nadia kemarin ingat-ingat nggak ini advokasinya kamu bawain? Kalau saya Kak bawa advokasi yang kayak mental health break feature, yang kayak soal mental Kak. Oke. Ya, kebetulan proker saya tuh akan diadakan sebulan ke depan. Di situ saya sengaja bawa Kak yang soal mental dan kayak perundungan, bully, karena udah marak banget itu Kak. betul. Problemnya kayak, jadi saya kayak mekanismenya tuh nanti kayak kita datang ke satu sekolah dan mengumpulkan siswa-siswinya di sana, lalu kebetulan insya Allah kita akan ngajak psikolog serta kayak yang pokoknya ahli di fisik dan psikolog gitu Kak. Nanti kita di situ akan ada membentuk grup untuk teman-teman bisa melontarkan isi hatinya, karena terkadang seseorang yang dibully tuh Kak seperti kayak memendam karena takut. Iya, benar. Takut melontarkan perasaan dia, takut ketika dia melontarkan mungkin akan ada hal lain yang lebih buruk lagi Kak. Iya, jadi kayak saya sengaja membawakan advokasi atau proker ini tuh karena memang saya melihat bukti nyata di lingkungan saya. Jadi kayak
kalaupun saya tidak bisa hilangkan, setidaknya mengurangi Kak. Ya seperti itu. Rantainya memang harus diputus karena Iya, Kak. kalau enggak bisa berlanjut sampai ke tempat kerja pun Iya. pembulian Betul, masih marak terjadi loh. Iya. Ya kan, Iya. ada beberapa yang kayak ya permasalahan kayak di sekolah juga mirip loh sama dunia kerja guys. Jadi kayak kalian memang harus kuat-kuatin mental gitu dan harus cepat ditindaki kalau misalnya memang ada yang merasa terbuli gitu. Oke, keren-keren ya anak-anak SMA. Kalau saya melihat kayak begini tuh mau banget Kenapa? Kak support gitu, tapi pas datang di Perlu itu selesai Mi gitu. Tapi saya Iya, cuma bisa selesai Mi ajangnya. Iya, tapi saya cuma bisa nge-support kalian, semoga nanti proker-prokernya juga bisa bermanfaat Yes, banyak alhamdulillah. gitu Amin, kan buat amin. teman-teman di luar sana, dan kalian bisa dijadiin salah satu role model juga buat teman-teman yang lainnya untuk bisa juga berpikir untuk orang-orang yang ada di sekitarnya Iya dong. gitu. Soal Sekarang- tadi literasi. Betul. Saya kalau ditanya bilang perundungan. siapa anak muda yang paling menginspirasi ke Indonesia, bilang Hair sama Nadia. Iya. Tapi beban nggak sih jadi duta pelajar? Berarti kalian ini adalah perwakilan Pelajar-pelajar gitu ya. Benar. Bener-bener. Apakah ada perbedaan treatment dari sekolah, kayak harus pada di karpet merah, harus dilindungi bodyguard begitu, apa gimana? Untuk di duta sendiri, dunia pageant ini kita ketahui bahwa bagaimana treatnya di sekolah dan di dunia pageant ini sangat berbeda sebenarnya. Kita kan kalau di dunia sekolah ya ranah pelajar, kita tetap fokus akademik, dan bagaimana kita ikut pageant, dunia pageant, kita sebenarnya sebagai pelajar harus tetap fokus bagaimana kita berkembang di dunia akademik saja. Tetapi saya sendiri dan kembali ke diri masing-masing ya, pastinya kita pengen ngembangin diri kita keluar dari zona nyaman dan tetap prioritaskan apa yang namanya akademik. Dan sebenarnya untuk treat di sekolah ya, treat di sekolah tuh kayak kita kumpul tugas, catat, ikut materi apa segala macam. Dan kalau dunia pageant itu beda banget. Dan kalau semisal contohnya di dunia pageant itu kita harus grooming, untuk teman-teman yang cewek nih harus make upnya bold, Iya, benar ya. harus make up keluar, dan yang paling ciri khas di dunia pageant itu bagaimana kita duduk duta, Bener bagaimana ya. kita catwalknya bagus, bagaimana kita bisa menyampaikan public speaking yang memang bersifat persuasif dan mengajak orang lain. Gitu sih Kak. Sebenarnya treatnya beda banget. Beda banget Eh, Kak. di dunia pageant tuh keras banget sih menurut saya. Iya, Terus kalau pengen sukses, kamu juga udah merasakan kan sebagai Berarti mereka winner kerja gitu keras loh. banget nih mereka Iya, nih semua gitu. Dan kalian tuh masih SMA tapi udah bisa bicara mewakili anak muda, menurutku tuh nggak semua orang bisa ngelakuin itu, guys. bener. Duduk duta tuh kayak gimana sih? Tegak Oh aja. iya, Pokoknya ini nggak boleh, siap nggak gitu boleh. loh. Saya dari tadi gini lagi. Kamu bukan Oke, duta gini. memang, Aku nggak memang bisa. bukan duta. Aku suka duta Zero Seven. Beda lagi. Oh gitu. Oke. Berarti bahkan duduknya pun ini ya diajarin gitu Duduk, ya. makan, makan. jalan, berdiri. Wow. Bahkan bicara pun ada Iya. caranya Kak. Oh iya bener kan ya, nggak boleh kayak ketawa gitu kayaknya kayak Ketawa karir kayaknya ya. gitu kan ya. Oke, lebih ke manner lah Iya, itu lebih ke gitu, manner. diajarin gitu Basic ya kan. manner. Benar, basic manner. Aku kepo, kalau Nadia gimana suka dukanya sebagai duta nih? Kamu kan udah terkenal nih Santero Nusantara. Ya mudah-mudahan Nusantara amin Iya. ya. Tapi kamu dikenal sebagai duta atau gimana? Kan sebagai anak-anak gitu kan pasti ada juga pengen ngegosip orang gak sih? atau saya Ji yang Ibu Ji. kali aja ya. Gimana Nad? Untuk kayak pandangan orang ini Kak. Iya. Kayak selama saya menjadi duta, malah alhamdulillah bagi saya Kak, saya merasa teman-teman saya itu sangat support. Karena apa? Kebetulan pas talent itu agak jauh dari Parangloe lokasinya Kak, tapi teman-teman saya masih menyempatkan waktu untuk datang. Dan grand final juga itu jaraknya tambah jauh lagi, tapi teman-teman saya masih menyempatkan untuk datang. Dan di situ awalnya saya kira oh mungkin teman saya nggak akan datang, soalnya audisi ini juga sampai malam, sore lah ya. Tapi nyatanya ketika saya di atas panggung banyak yang bersorak semanam. Jadi di situ kayak oh ternyata teman saya sangat support, sangat ya pokoknya begitu keadaan. Apalagi di live kebetulan waktu grand final itu story IG saya hampir full Kak, karena dukungan dari teman dan diposting sama teman-teman. Jadi menurut saya masuk duta itu sangat
tidak ada rugi atau penyesalannya Kak, malahan ada rasa bangga dan seperti tambah mau mengikut kayak pijan-pijan lain. Iya. Dan itu ternyata bukan cuman Nadia dan juga Hairi yang bangga, tapi orang-orang di sekitarnya, Iya, teman-temannya juga tuh tapi memang seru bangga-bangga sih gitu untuk ya. nonton pigeon tuh, karena aku juga lumayan ngikutin kan. Itu aku seneng banget, tapi yang aku nontonnya yang live YouTube gitu loh. Terus kalau ada anak-anak Makassar yang ke nasional lagi tuh pas aku ikutin gitu. Jadi memang menyenangkan sekali Ya, menonton. bertambah juga temannya Kak. Iya kan, Iya. oke. Makin luas. Mungkin Enggi ada ini nggak yang kamu Apa? pengen pertanyain? Pirtitnya ini. Nah sebenarnya tuh kalau yang selalu Kak bikin amazed sama duta-duta gitu kan, itu benar-benar kayak semuanya dipersiapkan dengan luar biasa gitu. Apalagi kalau kalian kan masih sekolah gitu, terus harus menyiapkan ini itu gitu. Gimana sih kalian membagi waktu gitu kan? Apalagi sekolah juga bukan yang pasti nggak mungkin dong mau ketinggalan pelajaran juga di sekolah gitu ya kan, tapi tetap harus ngejalanin juga yang namanya mungkin karantina dan lain-lain. Nah itu gimana tuh kalian semuanya nih? Oke. Untuk saya sendiri Kak, itu bagaimana sebenarnya kita bisa memanage waktu antara kegiatan akademik dengan non akademik ya. Itu dia. Saya sendiri kembali ke diri saya, bagaimana sebenarnya saya bisa memanage waktu dengan bagaimana sebenarnya prinsip saya. Saya suka dalam journaling. Jadi saya setiap harinya sering nulis dan saya ngejadwalin apa yang sebenarnya menjadi prioritas dan apa yang sebenarnya menjadi kegiatan yang harus saya hadiri. Dan pada saat itu saya setiap hari sering catat apa yang sebenarnya menjadi poin prioritas saya, apa yang sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kedepannya saya bakalan lakukan gitu sih Kak. Dan saya memanage waktu itu menyesuaikan bagaimana prioritas saya. Saya prioritas di akademik dan lanjut ke non akademik. Pastinya saya di sekolah ya. Kalau semisal saya ketinggalan pelajaran, pastinya saya kembali ke gurunya. Saya ikut lomba Bu. Saya wakilin nama sekolah Bu. Gitu sih Kak. Kadang juga kan kita di dunia pageant ya. Salah satu cerita saya nih, kalau semisal kan di sekolah tuh sering ada yang namanya razia rambut ya. Iya. Jadi kalau saya mau dirazia Kak bilang, "Ih jangan Ki Bu, ikut Kak lomba nama sekolah." Gitu. Iya. Kita selalu kembaliin ke bagaimana kita nama bawa nama sekolah yang kita bawa gitu. Oke. Dan untuk kembali sih ke bagaimana diri kita sendiri bisa manage waktu dan bagaimana kita membagi waktu sebenarnya, kembali ke prioritas. Oke. Jadi ternyata nge-journaling itu beneran ini ya, beneran iya ya. Padahal aku pikir itu tuh kayak masa sih hari gini Buat masih ada orang estetik doang. iya gitu Enggak kan, dong. nulis-nulis gitu biar kayak dear diary gitu. Ternyata itu beneran ini ya, apa sih namanya, worth it Ki gitu untuk mau manajemen waktu gitu ya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita cuman kayak satu hari, oh ini mau Kak bikin ini. Kadang ibu aja kadang-kadang ke-skip kan. Iya. Jadi Kalau saya yang skip kan memang saya anaknya lupa Bu. Iya, makanya Iya. Ya maaf ya. Iya. Oke, kalau Nadia gimana? Siapa tahu ada tips lain dan bisa saya terapkan juga. Sebenarnya nggak jauh beda sama Hairi Kak, tapi di sini kadang kalau misalnya ada kayak jadwal di duta pelajar dan kayak kegiatan di sekolah, di sini saya akan lihat dulu yang mana yang lebih penting. Oke. Ya kalau saya misalnya lebih penting duta pelajar, saya akan ke duta pelajar. Tetapi ketika lebih penting yang agenda yang di sekolah, saya akan usahakan ada di sekolah. Tapi walaupun saya ada di sekolah dan saya tidak mengikuti langsung atau turun lapangan di duta pelajar, saya kadang meminta teman kayak apa yang bisa saya bantu, bisa mungkin yang lewat HP atau online gitu, saya akan bantu. Ya seperti itu Kak. Karena dan kalau soal pelajaran, kalau tertinggal jujur pernah Kak. Jujur pernah. Apalagi yang pas karantina, ya ada beberapa pelajaran yang tertinggal. Tapi setelah itu, setelah audisi selesai, saya ke guru dan teman-teman saya. Awalnya saya ke guru dulu apa yang belum lengkap, lalu saya minta catatan ke teman gitu Kak. Iya seperti itu. Intinya saya kadang ketika ada jadwal yang bersamaan, saya melihat yang mana lebih penting. Ya kalau kata Hairi prioritas. Prioritas. Iya, gitu Kak. Yang penting ada kemauan. Iya, Karena percuma Kak. kalau ada juga yang
udah nyaman kan misalnya udahlah saya udah ketinggalan banyak pelajaran Iya, benar. dipilih Nanti buat pilih lagi capek deh misalnya. gitu. Nah, Bener. yang penting ada emang kemauan gitu. Yes, tapi berarti tuh kalau kalian kan pasti padat banget ya, Iya, gitu. Kak, Harus betul. ada di apa kegiatannya duta, harus sekolah juga. Sedangkan mungkin kalian tidak adakah rasa kayak deh nanya di temanku pergi nongkrong, main, gitu. Sering banget itu Kak terjadi, sering banget. Sering banget ya. Sering. Tapi tetap harus menjalankan tugas sebagai Iya. duta Iya, Kak. pelajar gitu ya. Apakah justru sebagai duta ini justru membuat circle baru antara sesama anak-anak Sebenarnya, goa atau justru mempersempit circle nih? Kalau saya sendiri sebenarnya untuk impact yang terlihat sekali bagi saya itu bagaimana kita memiliki relasi dari sekolah lain, kita memiliki relasi dari kecamatan lain, khususnya kita ikut pemilihan sosial ini, kita memiliki teman dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan untuk sebenarnya mungkin teman-teman duta ini ngerasa bahwa kalau semisal teman-teman ikut pageant, teman-teman ikut duta, pasti ada sedari teman-teman yang ngerasa bahwa teman-teman ikut pageant ini, teman-teman ngerasa dijauhin dengan teman-teman yang ada di sekolah. Gak secara langsung itu Kak. Kita ngelihat bahwa teman-teman ini sering ngejauhin kita, dan mungkin secara tidak langsung kita ngelihat bahwa mungkin teman-teman gak support, atau mungkin teman-teman nggak tahu lah ya Kak bagaimana orang lain. Gitu sih Kak. Karena memang ada juga orang yang karena kita mungkin kehadirannya terlalu terlihat di sekolah juga jadinya dianggap teman-teman kita berbeda Ki. Iya, Gitu. Kak. Padahal Berbeda sebenarnya gitu. sama Jiki Lihat gitu. beda. Iya kan? Betul. Aku Sama juga aja, cuman ngerasain pergerakannya itu. dia lebih maju di depan Iya, lagi. selangkah lebih gitu. maju daripada teman-temannya. Benar, oke. Sebenarnya mungkin banyak banget ya pertanyaan yang bisa kita ngasih ke Hairi Yes, sama Nadia. Nadia gitu. Nah tapi mungkin kalau misalnya kita bisa nanya nih ke kamu sebagai duta pelajar gitu ya kan, apa sih mungkin yang pengen kamu kasih tahu ke teman-teman pelajar di luaran sana gitu, untuk bisa selalu kayak kalian gitu ya, bukan cuman mikirin kayak oh gimana, kayak misalnya cuman nilainya harus bagus gitu, harus ini lulus doang gitu, harus gitu. lulus, udah selesai sekolahnya udah gitu. Tapi kalian benar-benar kayak mikirin gimana buat bisa berkembang lagi, karena menurutku pasti pengalaman yang kalian dapetin di duta pasti kan tadi udah disebutin juga sama Hairi ya, Iya, itu Kak. berbeda sekali tahu kakak sekolah, Nindi sama beda yang di banget. sekolah. Nah itu gimana kalian bisa menjadi inspirasi lah buat teman-teman sebaya kalian. Oke, untuk saya sendiri, bagaimana di dunia pageant dan di ranah sekolah dan pendidikan, pastinya teman-teman, saya ngerasa bahwa teman-teman harus utamain apa yang sebenarnya menjadi kewajiban seorang pelajar. Teman-teman harus tetap fokus di akademik teman-teman, Iya. dan bagaimana sebagai seorang pelajar pasti hak seorang pelajar itu mendapatkan apa yang kita harus dapatkan, yaitu pembelajaran. Benar-benar. Oke, dan kembali untuk bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang pelajar dan menginspirasi pelajar yang ada di luar sana, teman-teman. Kesan dan pesan saya dalam dunia pendidikan sebagai seorang pelajar, kita harus tetap menjadikan sebagaimana diri kita bisa menjadi role model dan representatif di sekitaran kita. Karena pasti teman-teman tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali tuh studi kasus yang sebenarnya kita lihat secara langsung, tetapi kita tidak bisa bersuara dan beraksi dalam bagaimana kita melihat studi kasus yang memang sudah banyak di dalamnya. Gitu. Pesan saya, teman-teman harus tetap berkembang, teman-teman harus tetap terlihat di kalangannya, karena teman-teman harus tetap melangkah dan jangan pernah lihat bagaimana sebenarnya langkah teman-teman yang ada di belakang. Lihat ke depan dan terus saja melangkah, karena sebenarnya apa yang ada di depan itulah yang sebenarnya kita kejar. Berdoalah dan lakukan. Semoga hari ini yang lebih baik daripada hari yang kemarin, dan apa yang kita capai hari ini itulah yang lebih baik ke depannya. Gitu sih Kak kalau dari saya. Betul. Kayaknya itu bukan cuma untuk anak-anak pelajar, tapi saya juga terhit banget ya. Tadi katanya tidak usah melihat pergerakan teman-teman yang ada di belakang, Betul. karena yang kita fokuskan di depan. Wih. Hairi 2026. Kayaknya ini menjadi best cut deh yang tadi ya. Bismillah, bismillah.
lah. Oke, ih, keren banget ya anak SMA kelas 2 obrolannya. Iya, Luar biasa. isi ya, daging Kalau- semua. Iya, kalau saya waktu SMA itu ganteng-ganteng serigala. Memang nggak usah selalu dibanding-bandingkan dengan generasimu deh. Throwback, Gitu. bukan generasiku ya, saya Oh, iya, sendiri. benar, gitu. sendiri. Oke. Aku penasaran Nadia deh, mungkin gimana memotivasi teman-teman kita nih? Kalau saya Kak, saya selalu berpegang teguh pada satu kata-kata. Isinya tuh kamu tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Jadi saya selalu berpikir, saya sebelum ikut ini, saya di sekolah adalah siswa yang sangat-sangat biasa-biasa banget Kak. Jadi kayak, oh berarti saya ini biasa. Jadi saya harus mencoba maju lagi ke depan. Walaupun gagal, saya akan anggap kegagalan itu sebagai salah satu rintangan untuk menuju kesuksesan atau masa depan yang lebih baik lagi Kak. Jadi seperti kata-kata yang tadi, kita tidak harus hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Karena dengan memulai, kita akan menjadi hebat. Bagaimana cara kita hebat kalau kita tidak memulai? Seperti itu Kak. Itu dia. Ini catat nih. Catat, aku catat semuanya Kamu kok. juga orang Aku catat. besar itu harus memulai dulu biar Betul. hebat. Ada memang beberapa yang saya mau mulai untuk hebat ya. Iya, Karena iya, gimana iya, kita iya. bisa tahu juga kapasitas diri kita kalau tidak pernah mencoba Iya. gitu. Yes. Tetapi memang itu yang biasa jadi salah satu ketakutan anak-anak sekarang. Iya. Ya, intinya jangan pernah takut untuk Iya. gagal. Betul, karena itu bagian dari proses kan. Iya. Gitu. Jadi harus ngelewatin sedikit demi sedikit kerikil gitu. Iya. Gimana kerikilnya? Kerikil. Ya ampun. Oke. Nah, Mas Enen ini intinya sangat-sangat maksud aku membantu banget ya untuk Iya. mungkin ada juga yang lagi mempersiapkan dirinya gitu kan. Kalian kan udah nguasain Medan lah ya sampai ke Duta Pelajar Sulawesi Selatan juga kemarin ya kan tahun ini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ini kan kebanyakan aku kan sering beberapa jadi MC juga. Itu biasanya kalau di bagian penyampaian orasi itu nggak bisa selancar ini gitu loh. Masih banyak yang tiba-tiba gugup, tiba-tiba hilang gitu. Itu. Ada istilah mati lampu ya. Iya. Nah itu dia yang aku pun jadi hostnya tuh kadang-kadang kayak kebingungan ini mau diapain ini, mau diapain ini biar semangat gitu. Sementara 1 menit itu kan tetap berjalan kan, harus memang Iya. dimanfaatkan. Ada tips mungkin untuk kalian dari kalian ke teman-teman? Pesan saya sih bagaimana ya? Tetap kan sebelumnya untuk kita menyampaikan orasi, kita melakukan grand final ada yang namanya gladi resik. Nah, di sana disampaikan oleh panitia bahwa sebenarnya bagaimana waktu terus berjalan dalam orasi tersebut. Itu teman-teman tetap harus melakukan yang terbaik. Jangan sebenarnya tips untuk teman-teman juga dalam berorasi. Sebenarnya apa yang pengen kita sampaikan, apa yang sebenarnya menjadi isi dalam orasi kita, itu sebenarnya orang lain nggak tahu apa isi itu. Jadi sebenarnya orang lain nggak tahu kita salah, orang lain nggak tahu kita kita mati lampu. Sebenarnya kan orang lain nggak tahu bilang kita salah gitu. Jadi tetap lanjutin aja karena waktu terus berjalan dan itu sih Kak. Iya. Bener ya, jadi memang kan kadang-kadang latihannya bagus nih, pas bener-bener grand finalnya udah hilang gitu. Kasian banget. Betul banget. Itu kayaknya harus dia cari saklarnya. Iya, atau dibayar dulu. Iya, siapa tahu belum dibayar listrik kan. Iya. Bercanda ya. Nadia gimana Nat? Kalau saya Kak, pelajaran juga karena kebetulan saya juga pernah sempat mati lampu sih Kak. Iya, Nah, semua jadi suka nasar kayaknya bagi ya. saya jangan hafal orasi itu. Pahami saja materinya. Semisal kita diberikan tema Indonesia Emas 2045. Iya. Nah, di situ kita kan seperti cari data, fakta dan isinya. Di situ saran saya jangan hafal. Cukup baca dan pahami. Karena ketika dihafal kadang kita blank, kadang kita lupa. gitu ya. Jadi tapi beda dengan kalau kita memahami materi itu. Kalau kita pahami pasti ada aja yang tertinggal Kak. Jadi kita pasti langsung tahu walaupun tidak menghafal. Karena kalau orasi saya yang di gua alhamdulillah itu kayaknya lancar. Tapi kalau yang di Sulsel
saya tidak mati lampu tapi orasi saya pendek Kak. Karena di situ saya hafal. Oh, Iya. ya itu berarti ini bener-bener langsung kamu dapatin pelajaran. Iya, iya Kak. benar. Karena di gua saya tidak hafal tapi saya pelajari saja Kak. betul. Ya, pahami. Fun fact juga nih Kak, kalau saya sendiri tuh ikut pageant seperti ini dalam tahap orasi, saya nggak hafal. Saya terapin apa namanya tuh tiga kata yang ada di kepala kita. Dan contoh nih, temanya tuh Indonesia Emas Yes, tahun 2045. 2045. Saya buat kata di kepala saya, Sustainable Development Goals, Astacita, dan pembangunan nasional, dan bagaimana ajakan dan bagaimana data dan bukti di era sekarang. Yes. Gitu sih Kak. Jadi saya sebenarnya pahami apa itu Sustainable Development Goals, apa yang sebenarnya menjadi ajakan yang sebenarnya harus kita lontarkan sebagai pelajar. Jadi kita terus susun di kepala kita, dinonton banyak orang, gitu sih Kak. Iya, sambil bicara kadang sambil mikir Kak. Iya kan, karena nggak gampang itu. Apalagi kalau di sini mah enak kita kayak ngobrol, tapi kalau di stage di panggung itu akan ketemu sama banyak orang. Dewan juri juga siap banget nih. Yang mana yang salah gitu ya. Jadi, Berburu juga dengan waktu, Iya. kejar-kejaran gitu betul, ya. betul. Juga Kak pada saat pemilihan sosial ya, ada teman kita yang mati lampu. Jadi pada saat itu teman saya langsung nyanyi, lemah Iya. baju bodoh, Oh, dan langsung Kayak ikut pengalihan Kak. sambil Jadi kayak nari gitu. Iya. Jadi masuk sih Kak, karena memang temanya pada saat itu kayak daerah. ekowisata ya. Ya daerah Wisata. kayak daerah masing-masing gitu Kak. Kita bawain daerah kita. Jadi Iya. kita teman saya nyanyi lagu Iya, jadi yang memang khas di daerah kita. ya, jadi mati lampunya tuh kayak nggak ada gitu Kak. Karena Iya. Karena kita kayak juga nggak tahu bilang Ini mati apa lampu. isinya. Iya. Betul. kayak berpindah topik tapi topiknya tetap masuk gitu Kak. Karena tiba-tiba nyanyi. Oh, ya aku catat ya, soalnya aku nanti kan mau insya Allah ada ini live fair Ibu nasional jadi apa, gitu. Bu? Saya kan ini Miss Grand. Oh. Iya Banten kan? ya? Iya. Oke. Bagus saya. Oke, nah karena ini waktunya tinggal dikit lagi, teman-teman mungkin terakhir deh buat kalian sendiri untuk harapan pribadinya Yes, ada gitu nggak untuk goals-goals kedepannya. yang pengen Iya, siapa tahu dicapai? mau lagi ikut tadi ada yang bilang udah ketagihan gitu ya, Yes. pengen nyoba-nyobain yang lain. Mungkin langsung deh dari kalian harapannya apa gitu. Untuk harapan kepada pelajar yang ada di luar sana, juga khususnya teman-teman yang sedang menonton live kita pada hari Iya. ini, pesan saya, teman-teman, kita kembali ke diri kita masing-masing, karena sebenarnya bagaimana Sustainable Development Goals, bagaimana Astacita, bagaimana pembangunan nasional, itu sebenarnya tidak ada artinya ketika kita sendiri tidak bergerak untuk menyatakan apa yang sebenarnya menjadi tupoksi motivasi kita. Kita menerima motivasi, kita memberikan motivasi tanpa ada aksi, itu sebenarnya percuma sekali. Dan untuk harapan kepada diri saya itu, saya pengen terus berkembang pastinya. Saya pengen terus sejalan bagaimana prinsip hidup saya. Saya pengen terus terlihat, saya pengen terus berkembang di kalangan pelajar, dan bagaimana saya bisa menjadi representatif khususnya di Kabupaten Goa, karena saya cinta sekali kabupaten saya. I love Dan harapan saya pastinya, saya pengen terus berkembang. Saya pengen sejalan dengan bagaimana alur yang sebenarnya sudah saya atur sebelumnya, gitu. Oke, amin mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan yang terbaik. pencapaian, Amin. mudah-mudahan benar-benar sampai jangan cuma di Sulsel ya, di Indonesia juga tahu bahwa Kabupaten Goa itu bukan cuma tempat tinggalnya Arif Berata. Tapi ada Hairi juga gitu. Nadia. Ya, bagi saya Kak, harapan saya untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk diri saya sendiri, harapan saya bagi teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena kebanyakan orang takut untuk mencoba karena takut gagal Kak. Dan soal malu saya juga pastinya sebelum ikut ini sangat malu Kak. Tapi seiring berjalannya waktu saya terus maju melangkah walaupun banyak kegagalan mungkin, tapi di balik kegagalan itu saya mendapatkan hikmah dan pelajaran mungkin Kak. Ya, jadi saya berharap pada diri saya dan teman-teman untuk berkembang lebih baik lagi dan mendapatkan banyak wawasan-wawasan di luar sana. Ya, seperti itu Kak. Dan ya intinya supaya bisa menggapai
impiannya Kak. Betul. Oke. Dan Nadia udah hebat karena sudah memulai ya. Ya, itu dia kuncinya. Terima kasih banget teman-teman sudah main ke Pro 2 kalian lagi. Kamu nggak lihat aku? Oh, kok segini-gini juga. Oh, segini juga. Masnya sih enggak Mas jadi kamera jadi bener, begini, betul. Ja. Oh iya enggak maksudnya. Pokoknya nanti kalau ada cerita-cerita baru lagi jangan segan-segan hubungin Pro 2 karena kita siap dengerin cerita kalian. Oke, pokoknya all the best buat kalian ya. Betul. Sukses di sekolahnya. Amin. Bisa apanya lagi tuh nanti besok ya? Besok, iya, besok proker-prokernya. Prokernya semoga lancar semua. Sukses di darat dan juga di Benar, laut ya. prokernya. Tahu nah, Iya, prokernya Nadia juga bulan depan. Gitu. Pokoknya pantauin semua sosial medianya Duta Pelajar Pelajar Kabupaten Goa di Instagramnya. Oke deh, kalau gitu teman-teman yang luar biasa ini sudah mau pamit ya. Selamat beraktivitas Iya, kembali, hati-hati guys. juga balik ke rumah masing-masing Iya, ya. Kak. Langsung pulang soalnya Makassar lagi hujan. Iya. Kalau bisa makan dulu. Ya. Oke deh. Semuanya juga teman Pro 2, Hairi sama Nadia boleh kembali ke tempat tapi kita harus temenin kamu sampai Tempatnya jam di 8 sini Ji malam. memang, Bu. Bener, di Goa. Oh iya. Tak Ya aku, udah. ya kan? Kalau Jangan gitu kemana-mana habis benar. ini. Stay tune.